Oh eman sia balik sia ulah nyen pegal teka emas ya eman karunya ente sia dibalang-balangkan sia yang pakai nanas sia kurang ajar sia bangsat. Hey yo, what's up guys, kembali lagi bersama gue di Brocoli Gaming. Dan pada kesempatan kali ini gue bakalan nge-share tips and trick seputar mode baru guys ya. Yang mana ada beberapa subscriber yang nanyain, "Bang, bahas dong mode yang baru bang, itu lu ada updatean baru tapi nggak nge-konten gitu." Ya udah, gue kontenin gitu kan. Dan ya sebelum ke videonya, gue mau ucapin thank you buat maafin semua yang sudah nge-support channel ini dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Dan ya sebentar lagi kita menuju 700 subscriber, yuk bantu yuk, bisa tahun ini 1000 lah sistemnya ya. Dan dengan sangat amat santuy dadah, langsung aja di share videonya ke grup jual beli musang. Pokoknya di share ke grup Pancasila, ke grup mama-mama IDBM, DEBM lah selalu ya. Dan ya langsung aja ganti videonya. Oke teman-teman semua, di sini gue bakalan bermain yang namanya apa ya, lupa gue namanya ya. Gue mau main ini guys, gue mau main jurang yang tadi diketahui guys ya. Jadi ini adalah ya pokoknya abis gitu deh, jurang tadi abis unkenawan abis ya, pokoknya gitu bahasa Inggrisnya. Nah teman-teman semua, untuk peralatan yang bakalan kita bawa seperti biasa kita bakalan menggunakan Lundele. Cuman untuk beberapa pelengkapnya seperti perhiasan itu bakalan kita ganti guys ya. Nah jadi di sini ada beberapa perhiasan dan kita bakalan mengfokuskan perhiasan yang namanya Zamrud guys ya. Kenapa seperti itu? Karena mode apa ini namanya, mode unkenawan abis itu lumayan ngeselin sih ya, apa stunnya itu. Jadi kita bakalan langsung aja gaskan untuk menggunakan simbol-simbol ataupun perhiasan yang ada guys ya. Gua naikin dulu, naik jebret. Nah jadi untuk bermain si unkenawan abis ini lu harus punya yang namanya ini guys ya, Zamrud guys ya, supaya menghilangkan stun dengan sangat amat cepat. Oke, mungkin cukup ya 2 biji lah ya. Nah kalau misalkan lu punya lebih banyak Zamrudnya ya lu pakai aja di semua karakter guys ya, maksudnya di semua equipment. Cara pakainya sangat amat gampang, pencet perhiasan langsung langsung apa, buang aja dari slot, langsung pakai yang pemulihan depth stun ini, bestiku. Lalu sama saja untuk yang keduanya, pemulihan stun guys ya. Overall ini segini udah cukup guys ya. Lalu untuk magic set sama kita pakai peningkatan pendek PvE. Sebenarnya magic set gak terlalu apa ya, pendek PvE sih khususnya gak terlalu ngaruh di mode Medin abis anjing anime dong. Chaos abis sama unkenawan abis itu gak ngaruh peningkatan pendek PvE guys ya. Jadi gunakanlah magic set yang biasa kalian gunakan ya. Lalu untuk pet lu boleh cari yang namanya, sebenarnya lebih bagusan attack meningkat sama tingkat crit. Nah ya, lalu juga kalau misalkan lu ada yang namanya HP meningkat sama tingkat crit lebih bagus sih. Soalnya itu bakalan bikin HP lu lebih besar, lalu kritikal lu bakalan muncrat. Nah kenapa tingkat crit? Karena kita bakalan memaksimalkan yang namanya haus darah guys ya. Karena kalau misalkan yang namanya haus darah itu harus memunculkan kritikal secara dominan dan juga sesering mungkin, supaya kita bisa mendapatkan regen yang sangat amat the best. Cuman di sini gue pribadi nggak punya, jadi gue bakalan tetap menggunakan kuda gue yang tingkat crit peningkatan pendek. Jadi untuk bermain yang abis itu lu wajib yang namanya bawain tingkat crit guys ya, karena lu bakalan dikepung sama banyak monster. Lalu untuk yang lain-lainnya lu bisa pakai haus darah sih wajib guys ya. Lalu lu bisa pakai begini. Ini kurang lebih 10 awaken. Kalau misalkan lu udah level 15 sih sabi nih kayak gini guys ya. Ini udah level 15 guys ya, cuman karena di sini gua masih ada poin berlebih, langsung aja gua pakai yang seperti ini guys ya. Supaya pemburu bosnya aktif dan juga lebih meningkatkan damage kita guys ya. Nah jadi seperti itu. Untuk unkenawan abis sih sebenarnya gampang banget guys ya. Tidak seperti chaos abis, cuman untuk standar newbie sih susah banget anjing. Jadi ini terbuka di CP 1 juta guys ya. Cuman menurut gue ini tidak ramah newbie sih jujur ya. Karena untuk di live streaming udah gue jelasin. Dan ya kita langsung aja ke gameplaynya, cus gaskan sekui dadada dududu.
Alright, kita sudah berada di fase pertama guys ya. Nah, di fase pertama ini lu cuma harus maju doang guys ya. Cuman sayangnya di sini tidak ada event. Nah, kalau misalkan lu punya pemulihan stun lu bakalan cepet banget ngeregennya guys ya. Jadi seperti itu. Ya, maju aja. Tapi kalau misalkan newbie sih lebih lu lebih harus memperhatikan langkah lu, jangan seperti gua guys ya. Jadi nungguin si itu dulu. Si lasernya nggak ada dulu guys ya, baru kalian boleh masuk. Alright, kita berada di fase kedua. Nah, untuk di fase kedua ini lu cuma harus menghindar guys ya. Untuk di fase kedua ini lu cuma harus menghindar ya, karena di sini objektifnya adalah bertahan. Kampret banget. Dan ya lu lihat ini CP60 bener-bener kampret banget guys ya. Nah, ini lu cuma harus lari-lari gak jelas guys ya. Di sini ada speed pergerakan yang menurun dan ya lu bisa lihat ini CP60 loh guys. Ini CP60 dan ya ini hampir meninggoy guys. Bisa kalian lihat ya. Jadi untuk CP-CP yang low, ketika lu mau nyobain yang beginian, lu harus persiapin diri lu ya, minimal lah punya immortal gitu. Kampret, gue lupa matiin notif guys ya. Nah, lalu setelah lu berhasil menghindari bola-bola kampret tadi, lu bisa milih sih. Lu entah mau pilih kiri, kanan ataupun tengah. Kita pilih yang kanan guys ya supaya barokah. Nah, di sini ada pendekar iblis guys ya. Di sini pendekar iblisnya ada, kalau untuk gua ya, gua udah pernah melihat dua pendekar iblis ataupun setan. Ini ghost ini nggak tahu gua artinya setan kan. Cuman lebih enak ngomongnya pendekar iblis guys ya. Nah, jadi ada dua sebenarnya yang pernah gua lihat, yaitu yang pertama adalah witch, yang kedua adalah guardian. Dan ya untuk mengalahkannya sangat amat gampang guys. Bahkan sebenarnya nggak bisa combo darah sih cok. Sayangnya gitu doang sih ya. Karena dia masuknya ke dalam ranah monster ya guys ya, bukan ranah PvP. Alright, dia bisa ultimate. Karena sejatinya dia adalah seorang witch yang diubah menjadi monster ya guys ya. Dan kalian tahu ketika kalian melawan si witch tadi ataupun si setan tadi kan grafiknya rada darkness gitu ya. Nah, setelah lu udah menyelesaikan stage-nya, di sini langsung langsung sumringah, langsung ceria gitu ya di backgroundnya itu. Nah, itulah kehebatan Unknown Abyss ya. Tidak seperti Chaos Abyss yang seperti itu ada guys ya. Ya soalnya seperti itu guys ya untuk Unknown Abyss ataupun jurang yang tidak diketahui. Dan ya kita langsung saja berlanjut untuk pembahasan terakhir ataupun inti dari video ini guys ya. Oke guys, jadi seperti itu guys ya. Untuk teman-teman yang belum punya set Lundele, mungkin ya untuk newbie, boleh lu pakai yang namanya set 3 PvE 2 PvP dengan konfigurasi seperti ini besti. Yang pertama pedangnya lu wajib PvE, bajunya wajib PvE, kepalanya wajib PvE, lalu untuk mantel dan juga sabuk lu pakai PvP. Bang, kenapa pakai PvP? Karena kita ngambil tingkat kitnya guys ya, supaya supaya ketika kita bisa lebih muncul lagi guys ya. Jadi seperti itu. Karena yang namanya newbie itu pasti kekurangan statis ya. Lalu supaya newbie-nya itu lebih tebal ya, lebih tebal lu pakai yang namanya PvE Chain Ravager guys ya. Ya kalau misalkan lu make 2 slot itu bakalan ningkatin HP PvE lu. Jadi ini bakalan kuat guys ya. Jadi lu don't worry club lah istilahnya guys ya. Jadi seperti itu. Buat teman-teman yang belum awakening, semangat awakeningnya mapren-maprenku. Dan menurut gua ya lu main satu fase 2 fase di Unknown Abyss, apalagi yang newbie, itu gak ada salahnya guys ya, daripada lu anggurin tiket lu seharian gitu cok. Jadi lebih baik menurut gua lu mainin tiap hari, karena rewardnya sangat amat fantastis ya guys ya menurut gua. Karena di sini lu bisa lihat kita bakalan mendapatkan polesan, dan juga lu bisa lihat juga di sini gua punya batu penyempurnaan peringkat S, dan ini sangat amat the best guys ya. Dan untuk newbie apakah direkomendasikan? Sangat amat direkomendasikan. Brocoli Gaming approved guys ya. Dan ya kalau misalkan ada yang mau lu tanyain, langsung aja ditanyain guys ya. Semuanya udah gua bahas. Untuk kostum bebas, lu mau pakai apapun. Oh ya, simbol gua lupa. Simbol kayaknya gua salah simbol tadi ya. Nah, untuk simbolnya sama saja. Untuk Unknown Abyss lu pakai simbol buat adventure guys ya, karena
Uncommon abis itu konsepnya sama kayak adventure dan nggak butuh pendep guys ya. Sekali lagi gak butuh pendep. Ya lu jangan ngadi-ngadi pakai BF di chaos abis, lu jangan ngadi-ngadi pakai BF di Uncommon abis, lu malah jadi tumbal nantinya. Jadi gitu ya deh ya, buat yang masih buat yang masih batu nih, chaos abis harus pakai BF, gue pukul pala lu cok. Oke guys, jadi segitu aja dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Live video ini jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari Brocoli Gaming. Dan kalau misalkan ada rekomendasi konten ataupun konten yang belum gue bahas, langsung aja ditulis dulu kolom komentar guys ya. Dan ya, gue Adit dari Brocoli Gaming, signing out, bye bye. Guys, doain guys siapa yang mau lihat gue nikah sama Jihyo.